Agus Tunara selaku pejabat sementara Direktur Eksekutif Perpamsi. Dan pembicara kedua adalah Bapak Rahmat Ramadan, Hubungan Pelanggan PDAM Kota Parepare. Baik, Bapak Rahmat Ramadan selaku pembicara dari PDAM Parepare dan juga Bapak Agus Sunara sudah hadir di sini. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Bu, Assalamualaikum. Iya Bapak, selamat pagi. Iya, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan, terlebih dahulu saya akan mengundang Bapak-bapak untuk memberi kata sambutan untuk kita semua yang hadir di sini. Dimulai nantinya dengan Bapak Agus, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Rahmat Ramadan. Baik, Bapak, silahkan untuk melanjutkan waktu dan tempatnya. Kami persilahkan, dimulai dengan Pak Agus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, kita patut kita syukuri, kita masih diberikan kesehatan dalam suasana, walaupun kita masih beberapa lokasi mengalami pembatasan, begitu ya. Tetapi dalam kesempatan yang baik ini, melalui virtual, kita bisa berkumpul dengan teman-teman untuk berdiskusi, sharing pengalaman mengenai terutama khususnya mengenai efektivitas penanganan komplain, begitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bima Sakti Altera, kepada Pak Rahmat juga yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dan Bima Sakti memfasilitasi acara ini, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu beserta yang hadir pada kesempatan ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sambutannya. Silakan Bapak untuk Bapak Rahmat Ramadan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Sunara selaku PJS Direktur Eksekutif Perpamsi, dan saya hormati pula Ibu Harni selaku moderator pada webinar kali ini. Nah, perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Pada hari ini saya diundang sebagai keynote speaker yang menjelaskan mengenai pengalaman terkait sistem aduan terintegrasi di PDAM Kota Parepare. Nah, mungkin cukup saja. Semoga acara ini dapat berjalan lancar. Saya akhiri. Cukup perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sini, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di sini hingga akhir acara nanti yang direncanakan untuk berakhir pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, karena di sini banyak hal menarik yang kita bisa dapatkan, terutama dari materi-materi yang telah disiapkan oleh para narasumber. Kita pastinya akan belajar banyak dan menambah wawasan bersama. Dan juga tentunya kami telah menyediakan hadiah-hadiah menarik untuk diundi, juga untuk dibagikan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Ada satu smartwatch yang dapat dimenangkan, yang akan dipilih berdasarkan pertanyaan terbaik yang nanti akan tim kami pilih. Nah, kemudian untuk vouchernya juga nanti akan tersedia 10 voucher yang akan kami bagi-bagikan di 2 sesi yang terpisah. Begitu. Baik, tidak lama lagi saya langsung buka webinar pada pagi hari ini yang bertajuk efektivitas penanganan pengaduan konsumen. Baik, untuk selanjutnya kami akan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, di sini nanti saya sampaikan bahwa akan ada sesi tanya jawab tersebut di akhir dari setelah materi yang diberikan oleh Pak Agus dan juga materi yang telah diberikan oleh Pak Rahmat. Jadi nanti pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box. Nanti rekan saya akan pandu pada saat waktunya.
format yang perlu diikuti pada saat penyampaian pertanyaan tersebut. Nah, kemudian nanti semoga dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dapat ditanggapi oleh Pak Rahmat sendiri selaku narasumber, dan kebetulan juga karena Pak Agus nanti tidak bisa hadir pada saat sesi tersebut, kita juga nanti ada tim tim yang standby apabila diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang sifatnya teknis atau hal-hal yang terkait sistem, kami bisa akomodasi pada tim customer support kami, di mana bisa dihubungi melalui 081138008800. Jadi kalau untuk pertanyaan yang disampaikan di sini, yang kami harapkan adalah pertanyaan yang terkait materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini, seperti itu. Dan juga pada sesinya nanti kami juga akan mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi formulir. Formulir di sini, formulir untuk kami bisa mendapatkan feedback atau masukan dari Bapak Ibu terkait acara yang kami selenggarakan, sehingga ke depannya kami bisa menyajikan acara-acara yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Demikian. Baik, waktunya kami persilahkan Bapak Agus untuk materinya. Baik, terima kasih Bu Harni. Bisa minta tolong untuk di-share. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi melatar belakangi untuk meningkatkan dalam hal ini, terutama untuk komplain pelanggan ya. Jadi di kemajuan era teknologi saat ini, tentu perusahaan ya khususnya PDAM akan berlomba untuk memperluas jaringan pelanggan ya, khususnya penambahan sambungan di wilayah masing-masing. Tentu semakin banyak pelanggan, tentunya makin banyak pula tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh PDAM, dan salah satunya itu adalah pengaduan pelanggan tentunya ya, yang harus bagaimana bisa ditangani dengan baik. Nah, untuk itu diadakan webinar dari pihak PDAM, tentu nanti salah satunya dari Kota Parepare akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk berdiskusi mengenai solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan PDAM dalam hal tentu meningkatkan kualitas layanannya. Next. Next, Mbak. Halo, next ya. Ya. Baik. Ya. Nah, mundur sebelumnya. Ya, baik. Ya, kita seringkali mendengar isu soal pelayanan prima ya. Seringkali teman-teman bertanya, kalau air belum 24 jam ya belum bisa mencapai pelayanan prima. Tapi beberapa PDAM seringkali juga pelanggannya cukup puas kalau misalnya pelayanannya yang penting ada peningkatan dari hari ke hari. Apakah itu dari 6 jam ke 10 jam, 12 jam, 18 jam, begitu ya. Yang seterusnya tentu akan mencapai 24 jam. Nah, tentu kenapa sih isunya mesti pelayanan prima? Ya, semua bisnis tentu harus mengupayakan yang terbaik agar bisa mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, ini loyalitas itu memang tidak ada batasnya. Kepuasan pelanggan tidak ada batasnya. Ya, seringkali Pak Jonan itu seringkali menyampaikan bahwa kepuasan pelanggan itu bagi bumi dan langit seringkali terus bertambah. Besok sudah puas, minta lagi. Besok sudah kualitas baik, tentu minta lagi tambahan layanan gitu ya. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima kepada konsumen yaitu sesuai dengan standar kualitas. Nah, kualitas ini tentu yang seringkali tadi tidak ada batasnya. Apa yang bisa diukur dengan kekeruhan, apa yang bisa diukur dengan pH air misalnya ya, apa yang bisa diukur dengan unsur-unsur. Tetapi isu kepuasan pelanggan sudah 24 jam, airnya misalnya sudah memenuhi persyaratan, tentu ada permintaan bagaimana kalau layanannya bisa bayar di bank, tentu ada permintaan bisa membayar langsung dengan handphone, terus akan meningkat ide-ide dan inovasi itu, begitu ya. Next. Nah, fungsi dari pelayanan prima yang kita kenal itu adalah bagaimana membangun reputasi bisnis, unggul dalam kompetisi, kemudian menghemat biaya promosi, mendorong konsumen untuk membeli. Dalam hal ini, kalau sudah berlangganan, tentu bagaimana bisa mengkonsumsi air secara
rutin, ini juga menyangkut pola hidup, pola pemakaian, pola konsumen di beberapa daerah masih harus terus diedukasi. Kadang-kadang ada air PDAM yang masih dijadikan sebagai cadangan. Mereka terbiasa misalnya menggunakan sumur karena mungkin merasa dari orang tuanya, dari neneknya turun temurun begitu ya, agak sulit, sehingga kalau misalnya tadi ada kondisi-kondisi tertentu itu mungkin digunakan PDAM. Next. Ya, bagaimana mempraktekkan pelayanan prima? Nah, faktanya itu tidak ada perusahaan yang dapat secara instan mempraktekkan pelayanan prima. Ya, diperlukan proses belajar bertahap dari pengalaman-pengalaman. Ya, sejumlah pengalaman ini bisa dilakukan dengan cara trial and error. Ya, sehingga menemukan pakem, ya, menemukan clue-cluenya, sehingga pada akhirnya itu menjadi satu pekerjaan yang tentu menjadi satu pola yang rutin dan menjadikan satu SOP, ya, untuk dijadikan sebagai SOP pelayanan prima yang tepat diterapkan dalam jangka panjang. Next. Nah, mari kita mengenali tipe dan kebutuhan konsumen, gitu ya. Setiap konsumen tentunya memiliki kebutuhan, sikap, kesukaan, dan ketidaksukaan yang beragam. Mengenali tipe konsumen dari kebutuhan itu akan membantu Anda untuk memberikan pelayanan yang tepat. Di tiap daerah, tadi saya sampaikan, ada kearifan lokal masing-masing. Ada beberapa daerah kalau berlangganan PDAM itu lebih ke gengsi, begitu ya. Kalau airnya nggak berlangganan PDAM, ya rasanya bagaimana. Tetapi di beberapa tempat itu harus dilakukan pola-pola marketing, pola-pola edukasi, pola-pola merubah sikap, begitu ya. Kita harus bersikap ramah, ya, gesit, ya, kemudian selalu mempraktekkan ramah, dan gesit ini memang bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Mungkin para petugas kita background-nya ketika dibawa dari rumah dalam kondisi masem gitu ya, bagaimana untuk belajar terus senyum gitu ya. Di BUMN itu dikenal nanti dengan ada istilah-istilah selalu melayani dengan hati begitu ya. Nah, ini barangkali juga satu ide, satu upaya kiat-kiat bagaimana memberikan pelayanan ramah dan gesit kepada pelanggan. Next. Nah, mendengarkan dan menerima keluhan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kadang-kadang kita selalu berdebat misalnya dengan pelanggan. Ya, saya pernah dikomplain oleh satu kelompok pelanggan yang sangat kecewa, datang demo, bahkan mengancam. Ya, bagaimana mereka didudukan di satu ruangan, kemudian kita beri teh botol dalam suasana panas, sehingga mereka begitu duduk nyaman di ruangan ber-AC, itu langsung temperaturnya turun. Baru kita dengarkan keluhannya apa. Kalau kita ngotot-ngototan di lapangan panas-panasan, yang terjadi justru bisa adu jotos begitu ya. Itu sesuatu hal yang kadang-kadang bisa menimbulkan emosi gitu ya. Kemudian fokus terhadap pelayanan. Nah, kita harus mengusahakan fokus terhadap pelayanan yang diberikan ya, tentu sebelum melompat mengerjakan hal yang lain. Ya, dengan begini perusahaan akan dipandang profesional saat menangani konsumen. Next. Kita harus menghormati keputusan pelanggan. Barangkali kalau kita melihat ya, kita datang ke satu toko, kemudian dilayani, kemudian merasa suka enggan, kadang-kadang suka merasa tidak enak kalau tidak membeli barang. Kalau praktek dalam PDAM, mungkin yang terjadi ketika komplain, apa yang harus kita dengarkan keputusan pelanggan, biasanya ini dalam hal urusan negosiasi kalau terjadi tunggakan. Kalau terjadi tunggakan yang besar, kemudian mereka memutuskan, kita menawarkan bagaimana kalau dicicil 5 kali, mereka masih merasa keberatan, itu mungkin akan ketemu di mana kita akan memberikan keputusan, menghargai keputusan pelanggan yang terbaik, mungkin di angka 6, mungkin di angka 7 cicilannya, yang tadinya mungkin kita tawarkan 5, tentu kita harus mendengarkan keluhan tadi, kemudian kita bisa
menghormati pada akhirnya berapa keputusan pelanggan. Sebab kadang-kadang ya memang pelanggan juga bisa saja mengakalin, mensiasati bagaimana tentu memberikan cicilan yang semurah-murahnya, begitu ya. Next. Nah, berkaitan dengan itu, kita memerlukan skill untuk negosiasi ya. Kenapa ya? Negosiasi ini dapat terjadi ketika sedang memecahkan masalah, ada permintaan fitur gitu, kemudian etika dalam menawarkan, mengupgrade produk. Nah, kalau di kita tadi umumnya bernegosiasi, misalnya ya, yang paling sering kasus-kasus di PDAM itu bernegosiasi masalah cicilan biasanya. Nah, kalau fitur-fitur di perusahaan-perusahaan seperti IndiHome itu bernegosiasi berkaitan dengan paket gitu ya. Kalau berlangganan 200.000 sebulan tuh seperti apa fiturnya? Kalau 300 berapa? Kalau 500 berapa? Begitu ya. Nah, apa itu seni negosiasi? Ya, seni negosiasi itu salah satu keterampilan komunikasi persuasif untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan usaha Anda tentunya. Next. Nah, ini 5 tips yang efektif untuk saling menguntungkan ya. Next. Berbagi pengalaman. Lanjut. Jangan takut meminta apa yang Anda inginkan. Jadi negosiator yang sukses itu selalu bersikap tegas dan berpikir bahwa ia akan menang. Ya, hal tersebut dengan kesadaran negosiasi yaitu membedakan antara negosiator dan semua orang di planet ini. Nah, ini seni negosiasi. Mohon di-mute dulu Pak ya. Pak Halid. Ya, terima kasih. Kemudian bersikap tegas itu berarti meminta apa yang Anda inginkan dan menolak ya. Dan memberikan kata tidak sebagai jawaban. Nah, ini misalnya daripada tadi diupayakan itu ya untuk tidak mengatakan tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Coba gantikan dengan aku tidak merasa nyaman saat kamu melakukannya. Nah, ini sesuatu hal yang secara emosional tentu akan berbeda penerimaannya. Contoh misalnya hal yang sederhana. Orang kaya atau orang mampu biasanya kalau diminta itu langsung tersinggung. Tetapi kalau diajak partisipasi, walaupun tujuannya sama, itu biasanya mereka merasa bangga gitu ya. Yuk bagaimana kita partisipasi untuk membangun ini. Tapi kalau tiba-tiba datang, Pak, bagaimana bisa minta sumbangan untuk masjid? Itu perasaannya gimana gitu ya. Nah, ini tujuannya sama, tetapi bagaimana cara yang berbeda mengungkapkannya gitu ya. Next. Lanjut. Nah, ini kita harus sering-sering belajar diam dan mendengarkan ya. Banyak konflik dapat diselesaikan dengan mudah jika kita belajar bagaimana mendengarkan. Ya, hasil dari mendengarkan adalah seni yang terlupakan. Ingat, jangan menjadi sangat sibuk memastikan bahwa orang mendengar apa yang Anda katakan sehingga Anda lupa untuk mendengarkan. Ya, Anda bisa menjadi pendengar yang efektif dengan membiarkan orang lain berbicara lebih banyak. Jadi ini ada kiat, aturannya 70-30. Jadi sebaiknya 70% dari waktu itu kita untuk mendengarkan. Bicaranya hanya 30%. Jadi ini seni yang barangkali cocok bagi teman-teman kita yang bekerja di front line ya. Next. Nah, berikutnya pastikan Anda mengerti mitra negosiator. Nah, tentu dalam kiat-kiat banyak buku ya, salah satunya Sun Tzu mengajarkan kalau kita mau berperang, kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Jadi kalau Anda ingin menangani satu pelanggan, sebelum Anda berhadapan dengan pelanggan itu, Anda kumpulkan sebanyak-banyaknya informasinya. Data rekening yang menunggak, bila perlu ada informasi kenapa perilakunya, jangan-jangan siklus yang terbiasa, perlu ada informasi mungkin sifatnya bila memungkinkan. Gimana nih orang ini gitu ya. Itu akan jauh lebih baik tiba-tiba Anda kaget datang langsung menerima begitu ya. Nah, ini satu kiat sehingga Anda tidak dapat membuat keputusan yang akurat tanpa memahami situasi pihak lain.
Semakin banyak informasi yang Anda miliki tentang orang yang Anda ajak bernegosiasi, tentu semakin kuat posisi Anda. Next. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita harus bersabar ya, menjadi hal yang sangat sulit gitu ya. Dan Anda ingin menyelesaikan kalau terburu-buru. Ingat, dalam bernegosiasi siapapun yang lebih fleksibel tentang waktu itu akan diuntungkan ya. Kesabaran Anda itu bisa menghancurkan negosiator pihak lain jika mereka sedang terburu-buru karena mereka mulai percaya bahwa Anda tidak berada di bawah tekanan. Nah, untuk menyelesaikan kesepakatan. Jadi ini penting sekali ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menawarkan konsesi sebagai cara memberi Anda insentif untuk mengatakan ya. Next. Nah, fokus pada tekanan pihak lain, bukan tekanan Anda. Jadi ketika Anda berfokus pada batasan Anda sendiri, Anda kehilangan gambaran besarnya. Sebaliknya, negosiator yang berhasil bertanya, apa tekanan dari pihak lain dalam negosiasi ini, Anda akan merasa lebih kuat ketika Anda mengenali alasan pihak lain menyerah. Jadi tugas Anda adalah menjadi detektif dan menangani semua ini. Jika Anda menemukan bahwa mereka berada di bawah tekanan, dan memang demikian, carilah cara untuk memanfaatkan tekanan itu untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi diri Anda sendiri. Next. Nah, barangkali berikutnya nanti Pak Rahmat akan menyampaikan mengenai studi kasus untuk penanganan pengaduan pelanggan PDAM dengan sistem terintegrasi. Ini adalah bagian dari bagaimana sistem itu juga akan digunakan sebagai senjata, sebagai tools untuk bernegosiasi. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih sekali lagi tadi Bu Harni, karena saya nanti 9:30 akan rapat dengan Kementerian yang mengenai isu-isu terutama perpajakan yang terkait nanti buat PDAM. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang menyangkut nanti asosiasi, dukungan, begitu ya. Kalau tapi saya sambil memonitor nanti. Barangkali itu ya. Terima kasih Bu Herni, kami kembalikan. Iya, terima kasih banyak Bapak Agus Sunara yang telah berkenan untuk memberi paparan efektivitas penanganan pengaduan konsumen. Saya rasa itu juga akan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan yang berada di hubungan pelanggan di Perumda maupun di PDAM seperti itu. Jadi banyak sekali tadi informasi yang penting, mungkin kunci-kunci dari komunikasi perlu untuk lebih ditingkatkan gitu ya, agar penanganan menjadi lebih efektif dan lebih baik untuk para konsumen. Jangan lupa senyum Bapak Ibu yang frontliner ya di Perumda maupun di PDAM yang banyak berhubungan dengan para pelanggan tentunya. Jadi biar semuanya menjadi lebih tersolusikan gitu ya apabila ada pengaduan-pengaduan nantinya yang disampaikan seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke studi kasus atau sharing dari Bapak Rahmat Ramadan mengenai penanganan pengaduan pelanggan PDAM dengan sistem integrasi, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa nanti ada sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali, jadi bisa mulai disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti saat dibuka saya informasikan kembali. Baik, kalau gitu kita langsung saja masuk ke sesinya Pak Rahmat Ramadan, apakah sudah siap? Ya, sudah siap Mbak. Baik, silahkan Bapak untuk studi kasus ya, atau yang ingin di-sharing terkait hal ini yang ada di PDAM Kota Parepare. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait sharing pengalaman sistem aduan terintegrasi. Jadi di PDAM Parepare ini sudah bekerja sama dalam hal PDAM Info. Nah, kemarin di PDAM Info ini, aplikasi PDAM Info ini dia hanya berbasis untuk pengecekan info tagihan. Tapi sekarang sudah dikembangkan. Nah, sekarang pengembangannya itu dalam sistem aduan pelanggan. Jadi pelanggan bisa langsung membuat aduan melalui smartphone-nya.
Nah, tapi melihat ini pelanggan hanya bisa melakukan pengaduan, tapi tidak terintegrasi langsung juga ke bagian lain. Nah, dalam aduan itu ada dua pihak. Yang pertama, pihak dari sisi hublang dan pihak dari sisi transmisi dan distribusi untuk yang melakukan pengerjaan sampai pengerjaan itu diselesaikan. Nah, untuk dari sisi kekurangan itu, jadi dari sisi transmisi distribusi ini dia tidak bisa untuk melakukan pengecekan tidak bisa langsung mengarah ke rumah pelanggan karena dari hal itu tadi dia tidak punya lokasi akurat. Nah, yang kedua juga dari sisi komunikasi. Nah, komunikasinya ini antar pelanggan, biasa pelanggan ketika melakukan pengaduan melalui PDM Info, dia itu tidak menyertakan nomor telepon. Nah, berbeda hal ketika pelanggan itu datang langsung ke kantor. Nah, mungkin bisa diminta nomor telepon ke pelanggan. Tapi dari sisi untuk di aplikasi PDM Info itu tadi, nah pelanggan hanya melakukan kayak menginput pengaduan berdasarkan alamat dan yang siapa mengadu, cuman tidak tertera untuk nomor telepon untuk yang bisa dihubungi. Jadi pada saat tim transmisi sampai di lokasi, misal di alamat misal Jenderal Sudirman, nah pelanggan itu tidak tahu bahwa alamat pastinya itu di mana, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini dari sistem ini kami melihat bahwa tapi sejauh ini juga dari sistem ini yang kami gunakan bahwasanya sudah ada 80% maksudnya bermanfaat untuk PDM Parepare karena bisa langsung terhubung langsung dengan pelanggan untuk membantu dari sisi hal pelayanan dari PDM Parepare itu sendiri. Nah, alangkah bagusnya kalau ini ditambah dengan kayak WebGIS itu tadi. Nah, dari WebGIS nanti ini kami bisa untuk menampilkan titik lokasi pelanggan itu, akurasinya yang seperti itu ke pelanggan, supaya dari tim transmisi ini bisa langsung mengetahui, oh di sini titik kebocoran, oh di sini titik untuk penyambungan baru, dan jenis pengaduan lainnya, seperti itu. Nah, harapan dari setelah pengembangan sistem sendiri untuk lebih bisa juga memudahkan dari sisi pelayanan maupun juga dari tim transmisi untuk bisa menyelesaikan dari aduan sampai selesainya pengerjaan teman-teman di lapangan. Itu sih kalau dari PDM Kota Parepare sendiri terkait sharing pengalaman terkait penggunaan sistem. Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk sharingnya. Jadi permasalahannya kalau saya sedikit rangkum di sini, kendalanya terkait pengaduan yang masuk yang disampaikan oleh pelanggan, yeah. Dan kemudian di sana kendalanya tidak ada informasi yang komplit gitu ya Pak ya, yang disampaikan pada saat diterimanya pengaduan tersebut. Nah, tapi kalau dari sisi pengaduan sendiri Pak Rahmat, di sini saya mau coba untuk tanya-tanya ya, siapa tahu dari sini juga kita bisa lebih gali sama-sama apakah permasalahan ini ada juga di PDAM atau di Perumda yang lain gitu ya, dan mungkin nanti pada saat tanya jawab itu mungkin juga bukan hanya bertanya tapi mungkin memberikan opini dan sebagainya juga, silahkan demikian. Nah, dari pengaduan sendiri biasanya itu beragam macamnya apa aja Pak? Nah, biasa sih kalau itu untuk aduan itu macam-macam Mbak. Salah satunya itu kayak bocor pipa distribusi, biasa pelanggan yang tidak dapat air. Nah, biasa saja juga kayak pelanggan yang sudah melakukan pengaduan untuk terkait sambungan baru, pelanggan sudah bayar, cuman untuk dari sisi lokasi yang itu yang biasa teman-teman di transmisi yang tidak tahu Mbak, untuk pemasangan sambungan barunya di mana, seperti itu. Tapi kalau dari macamnya kan berbagai macam ya Pak ya pengaduannya terkait layanan yang diberikan. Nah, kemudian tindak lanjutnya dari itu semua kan harus ada tim yang turun ke lapangan. Jadi Bapak sampaikan berarti betul. Timnya itu kan tim transmisi dan distribusi ya Pak ya, yang kemudian melakukan pengecekan gitu ya, betul. Apakah benar pengaduannya yang diterima tersebut gitu ya Pak. Nah,
Nah, jadi memang sih kalau dari pemahaman kami memang tim yang turun di lapangan itu juga memang harus terbekali dengan informasi yang komplit terkait si pelanggan itu sendiri, mulai dari kontaknya pastinya dan juga permasalahannya, dan apabila sudah diketahui mungkin ada kebocoran atau apa, sudah siap juga dengan apa yang dibutuhkan untuk itu, seperti itu ya Pak ya. Nah cuman kalau memang benar kalau misalnya tidak ada sistem yang terintegrasi gitu ya dari hubungan pelanggan dan juga divisi-divisi yang lain mungkin akan menjadi sulit gitu ya. Nah, jadi memang kalau saya notet kan dari harapannya Bapak bisa ada sistem integrasi yang baik ya Pak ya. Nah kalau dari kalau dari adanya seperti di sini disampaikan solusinya adalah WebGIS gitu ya. Nah mungkin kan memang sangat membantu ya Pak, karena sampai titiknya itu kan bisa diketahui begitu ya, dari rumahnya si pelanggan itu sendiri di mana, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya permasalahan ini mungkin bukan hanya ada di Kota Parepare Pak, jadi mungkin ada di PDAM yang lainnya juga gitu ya. Jadi kalau Bapak berarti ini sudah sistem terintegrasi itu sudah lama Pak atau bagaimana kalau di PDAM Kota Pareparenya? Kalau untuk ini terintegrasi dia bertahap Mbak kalau di Parepare. Oke. Jadi tidak langsung keseluruhan digunakan sistemnya. Yang awalnya dulu itu hanya dari dari administrasi anggaran yang baca meter itu. Nah itu kemudian terus dikembangkan untuk masuk di Hublang dan kemudian masuk di distribusi. Nah selanjutnya yang terakhir ini di tahun 2020 itu sudah masuk di PDM Info Mbak untuk yang pengaduan pelanggan melalui smartphone yang aplikasi PDM Info ini. Bedanya gimana Pak? Dari yang konvensional sampai ke yang sudah tersistem gitu ya? Itu dampaknya bagaimana dari dari revenue atau pendapatan PDM sendiri itu meningkat drastis atau bagaimana? Ya, dari sisi aduannya juga sangat, maksudnya untuk pelanggan ini kan kami arahkan untuk menggunakan PDM Info juga. Jadi hanya tidak satu arah pengaduannya. Jadi dampaknya juga itu kami bisa tahu kayak dari sisi pengaduannya itu lebih lebar lagi. Nah, lebih lebar lagi, oke. Ya, jadi tidak hanya satu jadi tidak hanya satu arah. Kan biasa ada pelanggan karena malas ke kantor, jadi dia hanya mengabaikan misal bocor pipa distribusi atau bocor ini. Jadi biasa pelanggan acuh tak acuh karena sifatnya malas ke kantor. Biasa pun juga ada nomor telepon, tapi ya itu lagi. Biasa pelanggannya datang 1, 2, 3 minggu baru konfirmasi bahwa ada bocor di sini 3 minggu yang lalu, itu pun karena dia lewat depan kantor baru dia singgah. Oke. Kalau berarti sekarang lebih maksudnya lebih dimudahkan juga dari sisi mereka ya Pak ya, para pelanggan. Berarti dari yang pengaduan yang masuk, kalau dulu banyak melalui datang ke kantor, berarti sekarang yang banyak digemari itu dari penyampaiannya dari handphone masing-masing. Ya betul. Jadi kami juga mengedukasi pelanggan terkait ini pengaduan supaya karena juga untuk menekan salah satunya NRW dari PDAM Parepare itu sendiri. Oke, dari sosialisasinya turun langsung ke lapangannya tim baca meternya atau tim Hublangnya atau bagaimana Pak? Kalau untuk ini Mbak, kami ke media sosial sama ketika ada pelanggan datang membayar maupun ketika ada pelanggan yang melakukan pengaduan itu diarahkan untuk menggunakan aplikasi ini supaya bisa kami tahu setiap aduan yang nantinya masuk lewat PDAM Info tadi. Tentunya dari pelanggan yang mungkin sudah merasa terbantu dengan masalah-masalah mereka, pastinya juga akan menyampaikan informasi-informasi yang yang sistem yang ada sekarang, maksud saya secara word of mouth ya Pak, mungkin dari mulut ke mulut juga penyampaiannya ya, selain dari tadi Bapak bilang dari media sosial dan media-media yang lain seperti itu. Jadi mungkin bisa sharing yang bagus juga biar bisa dicontoh sama teman-teman dari PDAM atau Perumda yang lain yang mungkin menghadapi atau pernah menghadapi masalah-masalah yang sama dari sisi sebelum menggunakan sistem dengan sekarang yang sudah menggunakan sistem seperti itu. Nah, jadi kalau dari intinya sekarang sudah cukup baik, tapi harapannya bisa lebih baik lagi gitu ya Pak ya? Ya betul Mbak. Intinya sih lebih baik lagi dan selalu berprogres ke depan lagi. Kenapa?
lebih intinya selalu ada peningkatan di setiap pelayanan itu sih Mbak. Ya, oke. Ya, pasti Ya, harapannya begitu ya, Pak ya. ya betul Mbak. Iya, karena bagaimanapun juga kan pelanggan itu nomor satu ya, Pak ya. Selalu berusaha untuk memberi yang terbaik kepada mereka sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ya, jadi terima kasih sekali Bapak untuk sharingnya terkait hal ini. Baik, kita sebenarnya ada satu video yang akan kita tayangkan, Pak. Jadi videonya itu sendiri terkait penanganan. Jadi videonya itu sendiri adalah solusi pintar penanganan pengaduan pelanggan. Tapi sebelum kita masuk ke video tersebut, saya mau sampaikan bahwa saat ini kita buka untuk ruang sesi tanya jawab. Jadi dalam artian sesinya tidak sekarang, tapi sesinya sudah dibuka. Jadi akan dimasukkan oleh rekan saya sekarang di chat box terkait format yang harus disampaikan pada chatbox itu sendiri, penyampaiannya seperti apa dari pertanyaan yang akan diberikan. Mohon dibantu Arinda. Baik, kemudian juga saya mau sampaikan selain itu sudah di sesi tanya jawabnya sudah dibuka, meskipun nanti penyampaiannya belakangan. Sekarang juga saya mau sampaikan bahwa nanti akan ada diberikan link atau pautan untuk masuk ke Google Form atau formulir Google terkait komentar atau pendapat Bapak Ibu yang kita butuhkan. Ya, jadi Arinda minta dibantu juga dimasukkan linknya sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mulai untuk sembari menonton video yang lagi sebentar kita sampaikan, bisa langsung mulai juga untuk masuk ke form tersebut atau juga untuk menyiapkan pertanyaannya tadi. Baik, agar kita lebih bersemangat Bapak Ibu tidak ngantuk, kita akan melakukan juga undian. Jadi sesi satu undian. Sesi satu undian ini adalah undian untuk 5 voucher. Kalau totalnya tadi ada 10, kita akan undi 5 dulu. Jadi yang kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Wheel of Names. Perlu kami sampaikan di sini aplikasi Wheel of Names ini bukan milik PT Bima Sakti Altera. Jadi kami menggunakan ini karena kami rasa ini adalah yang paling dapat mendukung dengan kegiatan yang akan kita lakukan ini. Jadi semua pemenang atau yang beruntung untuk memenangkan hadiah di sini tentunya tidak bisa diganggu gugat untuk pemenangnya, dan ini sistem yang melakukan acak ya untuk mendapatkan pemenangnya. Oke, rekan saya di sini sudah standby untuk Ari, bisa dibantu untuk ditampilkan dulu Wheel of Names-nya. Baik, jadi nama dari Bapak Ibu semua sudah masuk di sini. Kita akan cari 5 pemenang. Satu nama akan diundi untuk 1 orang. Jadi satu orang hanya bisa memenangkan 1 kali. Jadi nama Bapak Ibu sudah masuk semua. Di sini saat ini kita ada 61 partisipan yang hadir. Tapi tentunya di sini bukan semuanya dari Perumda dan PDAM, ada juga dari tim kami internal. Tentunya tim kami internal tidak ikut dalam undian ini. Baik, kita mulai untuk spin yang pertama. Mohon dibantu Ari. Ya, kita mulai sekarang. Bapak Marwan AMD. Baik, ini adalah pemenang pertama untuk vouchernya. Tidak, tunggu sebentar, tidak ada. Oh, tidak datang. Oke, tidak datang. Oke. Ini berdasarkan list yang sudah masuk sebelumnya, tapi Bapaknya tidak datang. Baik, kita remove. Kemudian kita ulangi lagi untuk mendapatkan yang pertama. Ya, mulai Ari. Atas nama Iin Apriani Sari. Baik, Iin Apriani Sari itu pemenang yang pertama. Baik, kita accept untuk itu ya. Oke, lanjut ke yang kedua spinnya Pak Ari. Stop. Atas nama Yusdi.
Oke, Bapaknya juga tidak hadir tapi mendaftar. Baik, kita remove juga Pak Yusdinya. Kita spin lagi sekarang, Pak Ari, untuk yang kedua. Stop. Atas nama Kusniati Nur Hamidah. Oke, kasusnya sama, mendaftar tapi tidak hadir. Baik, kita remove, kita lanjut lagi. Stop. Atas nama Evi Zulfiati. Baik, kita belum berhasil menemukan yang kedua, masih sama seperti tadi. Kita remove, kemudian kita lanjut lagi. Stop. Atas nama Rifki, baik, nama Rifki menjadi pemenang yang kedua. Baik, kita cari pemenang yang ketiga sekarang. Iya Pak Rifki, terima kasih. Stop. Oke, atas nama Hefri Mayu Malaya SE. Tidak hadir, tapi mendaftar. Baik, kita spin lagi. Dan kita remove tadi. Iya. Atas nama Syahrul Fauji. Baik, tidak ada Bapaknya. Oke, kita lanjut. Stop. Atas nama Aisyah Permata Erisnaini. Tidak hadir juga, baik. Banyak yang berantusias untuk daftar, tapi tidak hadir, Bapak Ibu. Baik, kita stop. Atas nama Herifai. Herifai? Tidak. Oke, kita lanjutkan lagi. Belum mendapatkan 5 pemenang. Belum kesampaian sampai 5 juga. Oke, stop. Atas nama Miftadillah MP. Baik, selamat untuk Bapak Miftadillah MP. Ini pemenang ketiga berarti ya. Baik, kita mencari 2 lagi. Ya, mulai. Atas nama Musalim Ridho F. Ada? Baik, ada Pak Musalim, selamat menjadi pemenang keempat. Satu lagi Pak Ari, kita spin sekarang. Stop. Nur Susilawati. Ada hadir? Baik, ada ya. Jadi sudah ada 5 pemenang dari permainan Wheel of Names, dari undian yang kita lakukan. Jadi nama-nama pemenang dari sesi pertama undian ini nantinya akan disampaikan oleh rekan saya pada chat box. Nantinya kami akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian pemenang untuk undian ini. Baik, kalau gitu kita akan tayangkan sekarang untuk video dari yang dipersembahkan oleh PT Bima Sakti Altera dengan solusi pintar penanganan pengaduan pelanggan. Silakan. Solusi pintar penanganan pengaduan pelanggan. Kini, berbagai pengaduan permasalahan dari pelanggan dapat teratasi secara efektif dan efisien melalui sistem terintegrasi. Cukup
Cukup melakukan pengaduan melalui aplikasi, aduan pelanggan langsung diterima oleh PDAM. Secara proses, pengaduan pelanggan masuk ke bagian hubungan langganan. Pada bagian ini, PDAM dapat melihat secara langsung daftar pengaduan pelanggan yang masuk ke PDAM, sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Melalui sistem yang terintegrasi dengan WebGIS, bagian distribusi dengan mudah melakukan penanganan aduan pelanggan karena didukung dengan informasi visual titik lokasi hingga keterangan lengkap yang berkaitan dengan pengaduan pelanggan. Selain itu, dengan bantuan fitur navigasi, bagian distribusi dapat mengetahui titik lokasi dan rute yang akan dilalui untuk menuju titik pelanggan yang akan ditangani. Ditambah, dengan fitur Street View, pihak distribusi juga tidak perlu khawatir salah posisi lokasi pelanggan. Setelah penanganan pengaduan selesai, berita acara dapat langsung diinput ke sistem hubungan langganan untuk memberikan informasi bahwa penanganan pengaduan sudah selesai. Mudah bukan? Saatnya beralih ke sistem pintar yang terintegrasi. Bagaimana Bapak Ibu, mudah bukan? Kolom pertanyaannya kita sudah buka, jadi pastinya sekarang sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Saya dibantu oleh beberapa rekan saya di sini yang akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Jadi saya mohon dibantu, mungkin bisa dimasukkan atau dipilih pertanyaannya. Atas nama siapa? Atas nama Bapak Rifki. Baik, pertanyaan atau dari Bapak Rifki ya. Oke. Pertanyaannya bisa dibantu? Oke, berarti di sini pertanyaannya ditujukan kepada, oke, dari Bapak Rifki, PDAM Tirtanadi. Selamat pagi Pak Rahmat, melihat perkembangan teknologi, apakah ada ke depannya PDAM membuat air keran siap minum langsung ke rumah pelanggan? Karena hanya titik-titik tertentu yang menyiapkan layanan ini. Baik, itu akan tadi ditujukan kepada Bapak Rahmat ya, saya noted di sini. Ya, ditujukan kepada Bapak Rahmat. Bapak Rahmat ingin menanggapi hal ini? Ya, mungkin bisa sedikit, Pak. Saya menanggapi sedikit. Ya. Nah, jadi terkait air keran yang siap minum ke rumah pelanggan. Nah, sekarang untuk itu sebenarnya kalau untuk di PDAM Kota Parepare itu sudah ada terkait wacana. Cuma untuk saat ini yang masih ingin kami kembangkan dulu adalah lebih ke air kemasan yang siap minum. Ya, untuk dari sisi PDAM Parepare karena baru di tahun ini itu sudah dijalankan terkait kan sekarang nanti ini PDAM baru beralih dari PDAM ke Perumda. Nah, jadinya ada arah ke sana. Cuman untuk yang sekarang ini itu masih dalam tahap kemasan dulu. Nantinya itu akan dari pihak manajemen pun pasti akan ke sana nanti
ini dari PDM Parepare sendiri. Seperti itu sih Mbak. Baik, jadi yang akan didulukan di sini lebih kepada pengemasan air minum ya Pak ya, yang tadi disampaikan ya. Iya Mbak. Baik, kalau gitu. Jadi begitu tanggapannya dari Pak Rahmatnya, Pak Rifki ada mau kira-kira sudah menjawab ya Pak ya? Baik, ini banyak pertanyaan lain yang masuk, mohon dibantu untuk dipilih untuk pertanyaan berikutnya. Bapak, tunggu sebentar. Bapak Domen, PDAM DKI Jakarta ya. Oke, terkait pelayanan prima di mana mengacu kepada standar. Mohon data standar yang dipakai untuk semua jenis pengaduan. Oke, jadi di sini dari Pak Domen ya di PDAM DKI Jakarta. Terkait pelayanan prima di mana mengacu kepada standar. Mohon data standar yang dipakai untuk semua jenis pengaduan. Oke, jadi yang dimaksud di sini data yang mana ya Pak ya? Oke, Bapak Domen mungkin masih ada di sini, mungkin nanti bisa di chat box Bapak. Data acuan, oke, data acuan untuk hubungan pelanggan, dari penanganan hubungan pelanggannya maksudnya Pak? Oke, coba nanti dari semua pertanyaan ini bisa dibantu untuk Oh, oke, maksudnya standarisasi ya Pak ya. Jadi misalnya apakah standarisasinya penanganan berapa waktunya, mungkin kalau layanan listrik misalnya ada standarisasi atau layanan telepon kita di rumah masing-masing ada standarisasi 2x24 jam atau seperti itu ya Pak ya. Oke, kebetulan kan Bapak kalau di sini mungkin yang atas keputusan atau standarisasi itu yang memegang mungkin dari yang lebih mengetahui dari sisi Perpamsi. Jadi kebetulan Pak Agus tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa merespon juga terkait hal tersebut dan pastinya juga kembali ke peraturan dari daerah masing-masing juga. Seperti itu. Nah, baik, silakan dipilih untuk pertanyaannya dari tim kami. Dari Bapak L. Judiharto, Prumdam Tirta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Baik, selamat. Dari Pak Lusius ini ya. Selamat pagi Bapak. Oke, bagaimana mengatasi pelanggan yang SR-nya dari sumber air terjun sistem bendung Brongkapterin gravitasi yang merasa mengapa harus bayar rekening air, padahal air sumbernya dari air terjun alami dan tidak perlu dipompa. Oke, mungkin di sini ada tim dari Bima Sakti Altera yang bisa membantu untuk hal ini. Tunggu sebentar ya Pak ya. Oke, di sini ada Arya siapa Mbak? Arya Wandawa bisa bantu untuk merespon terkait ini? Rekan dari Bima Sakti Altera. Baik, kita skip dulu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mohon maaf Pak Lusius, nanti kita get back ya Pak ya. Boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya untuk dipilih? Bapak siapa?
Di HM Lukman. Oke, dari Bapak HM Lukman dari Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Selamat pagi, saya HM Lukman dari Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Setuju layanan pengaduan dalam satu genggaman via Android. Apa nama aplikasinya? Apakah bisa di-download? Ya, jadi kebetulan yang tadi itu yang kita presentasikan dari PT Bima Sakti Altera seperti tadi di video ya Pak ya, itu namanya PDAM Pintar Pak. Begitu. Jadi nanti Bapak bisa coba untuk cari dan tentunya tim kami di sini, tim komersial bisa bantu untuk menghubungi kembali Bapak apabila ada ketertarikan untuk itu Pak. Oke, dengan berikutnya masih ada space atau ruang untuk pertanyaan berikutnya datang dari Syariri, bukan? Oh, oke. Dia agak lambat masuknya di sini. Jadi sekarang saya bacakan di sini datang dari Siska Fauzi Perumdam Amtan Kabupaten Sragen. Oke. Itu yang masuk yang terakhir? Yang mana bisa disebutkan untuk ininya? Oke. Bapak Rian Wisnu, PDAM Tirta Bagasasi Bekasi, apakah aplikasi pengaduan harus terintegrasi dengan JIS? Apabila belum ada, apakah bisa digunakan? Jadi baiknya memang terintegrasi Pak. Jadi kalau seperti tadi sharing dari Pak Ramadan sendiri, perbedaannya jauh ya antara misalnya yang masih konvensional dengan yang sudah menggunakan sistem, jadi lebih akurat. Jadi datanya yang dari pengaduan yang masuk, dari nomor pelanggan yang masuk, kemudian saat tim yang akan turun ke lapangan seperti tim distribusi dan transmisi dan distribusi tadi disampaikan Pak Rahmat, dia bisa langsung ke titiknya dengan jelas, dia tahu titik koordinatnya. Karena semua sudah ada di web JIS seperti itu. Kebetulan karena yang di PDAM Kota Parepare menggunakan itu ya Pak Rahmat ya. Jadi alangkah baiknya demikian. Jadi semua terintegrasi hingga nanti ke divisi-divisi atau bagian yang lain, misalnya seperti perencanaan untuk apabila ada kebocoran untuk yang di lapangannya dan berapa pipa yang mesti dibawa segala macam sudah tahu. Jadinya alat yang mesti dibawa ke sana seperti itu sih untuk tanggapan untuk yang di Bapak dari Bekasi ya, dengan Pak Rian Wisnu. Jadi alangkah baiknya seperti itu. Jadi sistemnya terintegrasi. Namun apabila belum terintegrasi, ya pelan-pelan mesti untuk kalau kita kan sekarang udah masuk ke era digitalisasi Pak. Jadi pastinya untuk mencapai efektivitas tadi ya memang kuncinya adalah mendigitalisasikan segala sesuatunya begitu. Tapi tentunya kita di sini bisa bantu Pak untuk itu. Tim kami juga ada standby untuk bisa menghubungi Bapak kembali mungkin terkait hal ini untuk bisa kira-kira membantu untuk kedepannya seperti apa dari yang dibutuhkan di sana. Baik, yang berikutnya bisa dibantu untuk next question-nya. Dari pertanyaan berikutnya dari ya di sini oke. Di sini dari Kusniati, bukan? Oke. Kusniati Nur Perumda Tirtonegoro Kabupaten Sragen. Bagaimana cara mengatasi komplain lewat medsos yang sangat merugikan PDAM? Misalkan komplain air kotor padahal di lokasi sudah ditangani dengan baik, tapi di media sosial para pelanggan masih membahas kalau PDAM tidak peka,
tidak peka pengaduan, terus bilang yang jelek-jelek, air kotor, pembayaran yang mahal, dan seterusnya. Bagaimana cara mengatasi pelanggan di medsos itu ya? Terima kasih. Jadi kalau di media sosial memang banyak sekali komen yang bisa masuk, tapi di setiap sosial media itu kalau yang kami tahu pastinya ada settingan atau pengaturan di akunnya masing-masing. Jadi apakah akan dibuka kolom komennya seperti itu? Kalau misalnya mungkin terkait input-input atau masukan, pastinya itu yang membangun pastinya dengan senang hati PDAM akan ingin untuk mendengar itu ya. Namun untuk mengeliminasi mungkin kalau kami boleh sarankan dari media sosial yang digunakan itu dicek lagi dari sistem pengaturannya, karena dari pengaturan komentar atau apapun itu bisa dilakukan di sosial media. Jadi untuk mengeliminasi atau mengeliminir input-input yang masukan-masukan seperti yang tadi disampaikan. Seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya pun sudah ada penanganan, mungkin kalau memang di situ kolom komentarnya dibuka gitu ya pengaturannya, jadi ya mungkin bisa ditanggapi saja. Kebetulan kasus ini sudah ditangani. Mungkin ada adminnya khusus dari PDAM, dari hubungan pelanggan atau bagian apa yang bisa ditugaskan untuk khusus memantau pergerakan komentar-komentar yang masuk di media sosial, kemudian untuk bisa mendapat tanggapan yang seharusnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi yang lainnya. Oke. Di sini dari Siska Fauzi, Prumda Antan Kabupaten Sragen, mengenai aplikasi pengaduan tersebut, apakah ada menu histori pengaduan pelanggannya? Contohnya, satu nomor pelanggan mengadu 10 kali pengaduan. Apakah begitu? Apakah begitu kita input nomor pelanggan tersebut akan muncul histori 10 pengaduan tersebut? Atau kita cari secara manual? Baik, di sini ada tim teknis kami yang incas atas nama Arya bisa dibantu untuk direspon dari pertanyaan ini, silahkan. Oke Mbak, terima kasih ya. Mungkin saya izin menjawab terkait histori. Ya, untuk histori itu sudah tertampung semua Bapak Ibu. Jadi dari PDM bisa memilah atas nomor sambungan itu sudah mengadu apa saja, di tanggal berapa saja, dan aduan apa yang sudah terselesaikan dan belum terselesaikan. Jadi atas aduan itu bisa dijadikan dasar untuk evaluasi PDM ke depannya seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Harni. Baik, berarti tadi sudah ada di histori atau riwayatnya ada ya Arya ya? Ada Mbak. Oke, jadi mungkin Ibu nanti bisa lebih lanjutnya tim kami kalau memang ada ketertarikan juga dari apa yang kami sampaikan di sini, mungkin nanti kita bisa hubungi balik. Jadi dari tanggapan dari tim teknis kami, Arya terima kasih untuk jawabannya tadi. Kalau untuk yang tadi Arya bisa bantu direspon nggak terkait di lapangan seperti apa kalau yang dari sumber air terjun tadi? Mungkin ada diketahui? Mungkin dari saya coba menambahkan Mbak ya terkait ya, tarif dari air terjun, apakah itu bisa bebas biaya atau berbayar seperti itu mungkin? Iya, tadi dari Pak Lusius di PDAM, di Perumda Ketapang. Ya Mbak, terkait itu mungkin kembali lagi pada kebijakan daerah masing-masing terkait penerapan tarif airnya seperti itu sih Mbak. Kalau dari kita sebenarnya di luar batas itu dikembalikan lagi kepada aturan daerah masing-masing terkait tarif air tangki per kubiknya seperti itu Mbak. Oke, jadi tergantung dari perdanya masing-masing, betul juga. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Halo ya? Bu Harni. Iya. Ya. Mau ditambahkan Bapak Agus, saya silakan. mungkin menambahkan ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi begini, itu dalam hal penyediaan air yang dilakukan oleh PDAM ya, bahwa PDAM itu tidak menjual air. Masyarakat itu pada prinsipnya tidak membeli air, tetapi membayar jasa-jasa
pengambilan air mulai dari air baku hingga sampai di pelanggan. Begitu ya. Katakanlah kalau air terjun, kemudian gravitasi, betul tidak ada biaya listrik, tetapi harus diklarifikasi apakah pengambilan air dari air terjun itu tidak ada pajak air permukaan. Biasanya daerah itu mengenakan, ya. Itu menjadi biaya, salah satu unsur biaya pokok air. Kemudian apakah tidak ada yang bekerja di air baku, di brown capturing? Tentu akan masuk menjadi beban pegawai, kan gitu Bu ya. Kemudian apakah ada aset yang dibangun di sana? Kalau ada aset yang dibangun di sana, kalau asetnya dibangun sendiri, itu tentu akan ada biaya operasi dan pemeliharaan, ada biaya depresiasi ya. Masuk sampai misalnya ke pengolahan. Apakah ada injeksi bahan kimia, pembubuhan dari klorin? Itu juga kan ada biaya pengolahan. Minimal kalau airnya sudah jernih, minimal biaya desinfeksi, begitu ya. Air sampai di reservoir, yang bangun reservoir siapa? Kalau pinjaman, ada biaya modal untuk mengembalikan, kan gitu ya. Kalau misalnya itu hibah pemerintah, akan ada biaya operasi pemeliharaan. Mungkin di sana juga akan ada biaya depresiasi menyangkut kebijakan dari aset. Kemudian air kan perlu dikirim. Nah, kirim itu menggunakan apa? Kalau menggunakan mobil tangki, tentu akan ada biaya transportasinya. Kalau dikirim melalui pipa gravitasi, siapa yang bangun pipa? Kan tidak ada yang gratis. Itu juga akan ada biaya operasi pemeliharaan. Siapa orang yang bekerja di distribusi harus digaji juga, gitu ya. Kalau dipompa apalagi, gitu ya. Sampai ke pelanggan, ada orang yang membaca meter, tentu harus digaji juga. Ada biaya pegawai di sana. Sampai nanti ketika ada pembayaran, apakah itu di bank atau di loket, itu juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PDAM. Jadi alangkah baiknya supaya pelanggan juga tahu, ajaklah open house bahwa walaupun air gratis dari Tuhan, gravitasi, tetapi tentu akan membutuhkan banyak biaya untuk sampai ke pelanggan. Barangkali itu tambahan saya ya Bu Hani ya. Makasih. Terima kasih banyak Pak Agus. Demikian tanggapannya untuk Pak Lucius di Ketapang. Jadi memang di sini kalau saya rangkum Pak Agus berarti kuncinya komunikasi ya. Kita mengkomunikasikan poin-poin tadi yang perlu dikonsiderasikan sebagai kepada para pelanggan di daerah tersebut seperti itu. Ya, betul. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita lanjut lagi di pertanyaan, masih ada waktu. Jadi pertanyaan berikutnya yang bisa dipilih. Oke, tunggu sebentar. Oke. Atas nama Bapak Rido, PDAM Tirta Sejiran Setason, Bangka Barat. Menurut saya sistem GIS sangat efektif untuk membantu pengaduan pelanggan. Saya adalah pelanggan saya. Bagaimana jika lokasi konsumen cukup pelosok yang terkendala dengan jarak dan internet, dan bagaimana solusi untuk yang mempunyai keterbatasan atau konsumen yang tidak mempunyai HP untuk melakukan pengaduan via aplikasi sistem GIS. Apakah ada solusi lain? Jadi kalau dari tim kami, Arya mau sedikit menanggapi di sana? Silakan. Oke Mbak, terima kasih waktunya. Terkait itu mungkin bisa membuka sebuah pos aduan gitu Mbak ya, yang menampung aduan tersebut. Kemudian nanti bisa dikirim jika sudah tertampung, baru bisa terkirim. Karena untuk pengaplikasian dengan tidak ada internet sih memang agak susah sih Mbak ya dan Bapak Ibu. Jadi aplikasi kami itu kebutuhan utama ya internet, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang solusinya kendalanya ada di sana, mungkin bisa membuka pos aduan di sana, kemudian nanti bisa diteruskan ke bagian terkait, seperti itu Mbak.
Ya, jadi mungkin infrastrukturnya yang terlebih dahulu disiapkan ya. Baru kemudian nanti kita bantu lebih lanjutnya seperti itu mungkin ya, Arya ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Yang berikutnya pertanyaan yang kita pilih adalah atas nama Adri. Oh, oke. Tunggu sebentar. Adri Fitmawan, Perumdam Tirta Pawan, Kabupaten Ketapang. Oke, Kalimantan Barat. Pertanyaannya, kami punya sistem jaringan LOB yang masih menggunakan peta jaringan dengan AutoCAD. Apakah program AutoCAD tersebut bisa diintegrasikan dengan GIS atau apakah program GIS tersebut harus kami ulang lagi untuk pengambilan titik koordinatnya. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana mengantisipasi permasalahan LHP BPKP tentang penghapusan piutang? Oke, berarti ada 2 pertanyaan di sini. Mungkin Arya mau menanggapi? Terkait yang nomor 1, Mbak ya. Terkait integrasi dari AutoCAD itu sebenarnya bisa kami lakukan seperti itu, Mbak. Jadi tidak perlu mengambil titik-titik yang sudah tersedia sebelumnya. Kita tinggal mengintegrasikan dengan sistem yang kami punya saat ini seperti itu. Nah, untuk nomor 2 terkait masalah penghapusan piutang itu biasanya atas dasar dari daerah atau bupati atau wali kota seperti itu, Mbak, yang saya tahu ya. Ya, itu tadi pertanyaan dari timnya Pak Lucius juga ya yang sudah ditanggapi oleh Arya. Baik, terima kasih sekali. Jadi kita sekarang sudah hampir di penghujung acara. Jadi kita sudahi dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bapak Ibu mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan dapat kami bacakan di sini dan mendapatkan tanggapan. Jadi yang tadi sudah saya bawakan adalah pertanyaan yang memang kita pilih. Jadi tim kami telah pilih. Nanti tentunya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sudah terpilih akan dipilih satu untuk yang pertanyaannya dirasa terbaik yang dapat memenangkan satu smartwatch. Selagi tim kami melakukan keputusan mencoba untuk mencari keputusan dari pemenang tersebut, kami akan melakukan Wheel of Names kembali untuk mengundi 5 pemenang voucher lainnya. Bisa dibantu dengan Pak Ari. Oke, ya. Jadi untuk yang yang belum noted sebelumnya tadi saya sampaikan kita menggunakan aplikasi Wheel of Names. Jadi Wheel of Names ini bukan milik PT Bima Sakti Altera. Kami menggunakannya karena kami rasa ini adalah yang tepat untuk digunakan untuk keperluan saat ini. Jadi pemenang di sini sudah diacak by system. Ini sifatnya tidak bisa diganggu gugat dan sistemlah yang mengacak pemenang-pemenang di sini untuk bisa memenangkan undiannya. Silahkan Pak Ari di start. Ya, stop. Atas nama Oka Resta Pratama STP. Ya, itu pemenang yang pertama. Kita cari 5, berarti 4 lagi, Pak Ari. Ya, stop. Oke. Atas nama Reza Nur Fajri. Oke, baik. Yang ketiga, stop. Aprilina Frahmi SE. Baik, kita cari 2 lagi. Stop.
Ahmad Falah. Baik, yang terakhir ya. Ya, the lucky last adalah stop. Reni Zahria. Baik, itu tadi adalah pemenang, 5 pemenang dari sesi Wheel of Names untuk memenangkan 5 voucher terakhir yang kami sediakan untuk acara webinar ini. Jadi untuk pemenang smartwatch-nya kita pilih satu pertanyaan tadi yang telah dibawakan dan yang terbaik itu datang dari Bapak Rido. Bapak Rido ya dari Bangka Barat. Jadi Pak Rido dari Bangka Barat, selamat Bapak memenangkan satu smartwatch. Jadi kita sudah mengundi yang tadi kita sampaikan di awal akan diundi, 10 voucher sudah terundi, satu pemenang sudah kita pilih juga untuk memenangkan smartwatch. Jadi kita juga sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini, acara webinar Perpamsi dan PT Bima Sakti Altera. Jadi kami terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang berkenan untuk memberi paparan dan juga sharingnya. Ada Bapak Agus Sunara selaku pejabat sementara Direktur Eksekutif Perpamsi dan Bapak Rahmat Ramadan dari PDAM Kota Parepare. Dan Bapak Ibu tentunya terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi form feedback atau tanggapan yang kami perlukan terkait acara ini. Jadi harapannya kita bisa ketemu lagi di lain waktu, kita bisa menghadirkan acara yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sehingga bermanfaat untuk semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.